Pernahkah kalian mendengar nama Harut dan Marut? Dua malaikat yang dikisahkan berbuat maksiat hingga dihukum oleh Allah hingga kiamat. Apakah kisah tersebut benar dan sahih? Tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kebenaran kisah Harut dan Marut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102, disebutkan dua nama malaikat yaitu Harut dan Marut. Dua nama malaikat ini sangat kontroversial kisahnya. Di sini kita akan menjelaskan fakta dan mitos yang berhubungan dengan malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah nama dua orang malaikat yang diturunkan oleh Allah ke negeri Babilonia. Babilonia modern sekarang ada di dalam negeri Irak. Awal mula ceritanya, dahulu di atas langit para malaikat seringkali melihat tingkah laku buruk manusia. Para manusia tak henti-hentinya bermaksiat, ada yang bermabuk-mabukan, ada yang saling membunuh, ada yang berzina, dan yang paling parah banyak yang menyekutukan Allah dan menyembah berhala. Para malaikat sangat resah melihat perilaku manusia yang seperti itu. Para malaikat pun mengadukan hal tersebut kepada Allah. Mereka berkata, "Ya Allah, Engkau telah menciptakan bumi ini sebagai tempat untuk beribadah kepadamu, tetapi manusia-manusia itu telah berbuat maksiat, kafir, membunuh, memakan harta haram, mencuri, berzina dan meminum khamar." Kemudian Allah menjawab, "Itu semua karena manusia diberikan nafsu. Jika kalian menempati posisi mereka, niscaya kalian juga akan melakukan apa yang seperti manusia-manusia itu lakukan." Akhirnya dicarilah dua malaikat yang paling soleh di antara semua malaikat. Maka dipilihlah dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Mereka dipilih untuk menjalankan tantangan apabila malaikat diberi nafsu. Kemudian mereka diturunkan ke bumi dalam rupa manusia. Mereka diperintahkan hal yang sama kepada manusia, yaitu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Mereka juga dilarang untuk berbuat maksiat, seperti tidak boleh membunuh, memakan harta haram, mencuri, berzina, mabuk-mabukan dan sebagainya. Selama beberapa tahun mereka taat kepada Allah, dan mereka jauh dari maksiat. Hingga suatu hari, mereka didekati oleh seorang wanita paling cantik di negeri itu. Wanita ini berkata kepada mereka, "Jika kalian ingin berzina denganku, bacalah mantra-mantra syirik ini." Harut dan Marut kompak menjawab, "Tidak, kami tidak berani menduakan Allah, ini hal yang paling dibenci oleh Tuhan kami." Wanita cantik itu pun akhirnya pergi tanpa berhasil menggoda Harut dan Marut. Beberapa hari kemudian wanita cantik itu pun kembali. Kali ini dia menggoda dengan cara, "Jika kalian ingin berzina denganku, kalian harus membunuh seseorang." Lagi-lagi Harut dan Marut kompak menolak ajakan wanita cantik itu. Mereka menjawab, "Mustahil kami melakukan itu, dosa membunuh itu sangatlah besar." Wanita cantik itu pun belum menyerah. Untuk ketiga kalinya dia datang lagi. Dia berkata, "Jika kalian ingin berzina denganku, kalian harus meminum khamar ini." Kali ini Harut dan Marut berpikir bahwa dengan hanya meminum sedikit khamar mereka bisa mendapatkan wanita cantik itu. Mungkin tidak apa-apa jika hanya meminumnya sedikit, mereka berpikir setelah melakukannya lalu mereka akan bertaubat kepada Allah. Mereka pun menerima ajakan wanita cantik tersebut dan memulai meminum khamar. Mereka meminum khamar sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari khamar tersebut sudah habis dan mereka sangat mabuk. Mereka pun melakukan zina dengan wanita cantik tersebut. Karena mabuk, mereka tanpa sadar membaca mantra-mantra syirik. Dan mereka pun akhirnya membunuh wanita tersebut, karena mereka takut wanita itu akan membocorkan hal ini kepada masyarakat. Di langit, para malaikat menyaksikan Harut dan Marut telah melakukan 3 maksiat sekaligus dikarenakan meminum khamar. Sesaat setelah sadar dari mabuk, Harut dan Marut menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka berdua ingin segera kembali ke langit, mereka ingin menjadi malaikat lagi. Tetapi Allah tidak mengizinkan mereka kembali ke langit. Lalu dikatakan kepada mereka berdua,
Sekarang pilihlah untuk kalian berdua, kalian ingin diazab di dunia atau di akhirat? Harut dan Marut kompak menjawab ingin diazab di dunia, karena azab di dunia hanya sementara, sedangkan azab di akhirat kekal selamanya. Mereka pun diazab dengan cara digantung kepala di bawah. Konon katanya sampai saat ini mereka masih digantung terbalik di Babilonia. Tetapi, menurut para ulama, kisah ini adalah kisah palsu. Itu adalah hurafat dan kebohongan dari anak cucu Bani Israel. Kisah ini tidak masuk dalam nukilan dan juga tidak masuk dalam syariat. Sebagian perawi kisah ini hurafat batil, dan tidak sampai ke para sahabat dan ulama tabi'in. Imam Al-Qadi Ayat berkata dalam kitab Asy-Syifa, apa yang telah disebutkan oleh para perawi dan dinukil oleh para ahli tafsir tentang kisah Harut dan Marut, tidak memiliki arti apa-apa dan tidak benar kalau itu berasal dari sabda Rasulullah, serta bukan sesuatu yang diambil dari kias. Dari segi akal pun kisah ini sangat aneh dan sangat tidak masuk akal. Karena seperti yang kita ketahui, para malaikat itu suci dan bersih dari dosa, para malaikat tidak pernah mengingkari apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Lalu jika kisah yang terlanjur beredar tersebut adalah kebohongan, bagaimanakah kisah yang benar? Kesimpulan dari kisah Harut dan Marut ini, riwayat kisah ini tidak ada sama sekali dalam hadis marfu' yang tersambung sanadnya dari Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada kesalahan dan kesilapan, jangan sungkan untuk tulis di bawah. Jika ada request juga jangan sungkan untuk komentar. Sampai jumpa.